Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Hilman selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait proyek akhir kami, yaitu penjualan tiket bioskop online yang beranggotakan yang pertama ada Nirwana Rehan Yogatama, kemudian ada Gania Irel, kemudian ada Adinda Putri, Resita, dan yang terakhir saya sendiri, Christina Febiola Sinaga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan melakukan pemaparan materi. Untuk materi yang pertama, latar belakang masalah akan disampaikan oleh Saudari Gania Irel. Untuk Saudari Gania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Kebutuhan film pada zaman yang modern ini cukup meningkat pesat, dikarenakan perkembangan dunia perfilman yang sudah berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin baiknya dunia perindustrian perfilman yang menghasilkan film-film berkualitas, dan sebagai contoh masyarakat kota di segala kalangan dan usia saat ini lebih banyak menghabiskan waktu senggang untuk bersantai dengan menonton film di bioskop. Adapun salah satu masalah yang menarik perhatian penulis adalah masalah yang cukup sederhana, namun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemesanan tiket bioskop. Di dalam proses pemesanan tiket saat ini, ditemukan beberapa masalah, di antaranya pemesanan tiket yang harus dilakukan dengan mengantri di bioskop, dan dengan demikian, konsumen harus menyediakan waktu untuk menunggu antrian. Kurangnya informasi ketersediaan tiket membuat pelanggan yang mengantri tidak dapat tiket karena banyaknya antrian. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan, terutama dalam segi waktu. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, membuat sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh calon pengguna untuk memesan tiket bioskop. Yang kedua, pengguna yang ingin memesan tiket dapat secara mudah untuk memilih secara langsung posisi tempat duduk yang diinginkan dengan melihat tempat duduk yang terdapat pada aplikasi pemesanan tiket bioskop ini. Yang ketiga, aplikasi pemesanan tiket bioskop ini mempermudah pengguna untuk dapat melihat informasi mengenai bioskop yang dituju, seperti film yang sedang tayang, dan tempat duduk, film yang akan tayang, serta jadwal film yang akan dimulai. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memesan tiket bioskop dengan mudah. Yang kedua, bagaimana mengetahui informasi alamat bioskop, serta film apa saja yang ditampilkan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, bagaimana cara melihat judul film yang akan datang. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan voucher pada tiket bioskop. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, hanya membuat aplikasi mobile untuk memesan tiket bioskop, aplikasi untuk mengupload data dalam basis data, dan aplikasi untuk pencetakan tiket. Yang kedua, aplikasi hanya dapat dijalankan pada mobile yang menggunakan sistem operasi Android dan memiliki akses internet. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat digunakan oleh member. Yang keempat, pemesanan tiket tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, pengolahan data user, edit data user, hapus data user, admin, user, pengolahan data pemesanan tiket, pilih lokasi, pilih film sedang tayang, pilih jadwal, pilih tempat, pilih kursi, pilih tiket, tambah tiket, melakukan pembayaran melalui aplikasi e-money yang tersedia di aplikasi, dan sudah termasuk biaya layanan sebesar 2.000. Selanjutnya yaitu muncul kode booking, cetak tiket, gagalkan pemesanan tiket, dan yang terakhir bisa refund tiket dan uang yang terdapat batasan waktu. Selanjutnya yaitu ada juga kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, laptop atau komputer untuk merancang dan membangun sistem. Selanjutnya, sistem operasi yang kita gunakan iOS atau Android. Selanjutnya, aplikasi pendukung yang kami gunakan yaitu Figma. Dan yang terakhir, database kami rancang menggunakan Microsoft SQL. Selanjutnya ada juga matriks user. Rancangan sistem terhadap pengguna yang akan
dapat menggunakan aplikasi kami, yaitu user admin. User adminnya login dan olah data user. Terus yang user base-nya, yang pertama bisa melihat film yang akan tayang, yang kedua melihat film yang sedang tayang, yang ketiga melihat jadwal. Selanjutnya ada juga user yang sudah login. Yang pertama login, terdapat nama lengkap dan nomor telepon. Selanjutnya bisa memverifikasi nomor telepon melalui WhatsApp. Selanjutnya membuat password. Selanjutnya konfirmasi password, memasukkan nomor ID Dana atau rekening bank atau via transfer lain. Selanjutnya yaitu bisa memverifikasi akun Dana, banking, dan lain-lain. Masukkan kode OTP, melihat rekomendasi film, memilih lokasi bioskop, memilih kursi, dan yang terakhir memesan tiket. Selanjutnya yaitu bab 2, analisis features perusahaan startup. Yang pertama, analisis kinerja atau performance adalah kemampuan sistem aplikasi kami untuk mengolah data user seperti memasukkan nama, password, rekomendasi film, kesukaan, dan lainnya. Kinerja sistem ini diukur dengan waktu tanggap atau response time dari sistem yang kami buat. Kelemahannya yaitu yang pertama, responnya agak lambat pada bagian event karena memerlukan waktu untuk dikonfirmasi secara manual. Yang kedua, dapat melakukan login users belum bisa berfungsi menggunakan sidik jari atau fingerprint yang lebih cepat. Selanjutnya ada analisis informasi atau information. Segala bentuk informasi yang ada di aplikasi seperti harga tiket, jadwal penayangan, sudah ada di sistem dan selalu diupdate secara efisien dan cepat, sehingga pengguna selalu mengetahui informasi terbaru. Kelemahannya yaitu, yang pertama, tidak ada rincian informasi seperti kepadatan bioskop saat ini, informasi tempat bioskopnya, dan lainnya. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Sistem analisis ekonomi dibuat untuk mengefisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, sehingga berdampak untuk meningkatkan pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna lebih mudah dalam dalam proses pembayaran tiket karena menggunakan metode pembayaran yang beragam. Penghematan yang diperoleh berupa penghematan dari pengurangan karyawan pada bagian pemesanan tiket, karena jika menggunakan aplikasi pemesanan tiket bioskop ini, pengguna hanya perlu melakukan pencetakan tiket di mesin cetak tiket bioskop yang terdapat di tempat bioskop yang dipilih oleh pengguna, sehingga karyawan di bagian pembelian tiket lebih sedikit. Jika user menggunakan aplikasi pemesanan tiket ini untuk mengambil tiket, maka akan dikenakan biaya penanganan. Biaya penanganan ini dapat menjadi salah satu tambahan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Kelemahannya yaitu perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk membeli berbagai kebutuhan yang mendukung kegiatan cetakan tiket bioskop seperti membeli mesin cetak tiket bioskop. Selanjutnya ada analisis keamanan atau security. Seperti namanya, maka mereka bertugas untuk menganalisis keamanan serta potensi ancaman terhadap perusahaan. Selain itu, mereka juga kemudian merekomendasikan solusi untuk tindakan pengamanan untuk data dan informasi sensitif perusahaan, khususnya dalam hal teknologi. Keamanan adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah web server. Kelemahannya yaitu cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, penetapan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada hingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti gangguan atau serangan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan akses atau akses attack, yang kedua untuk melakukan modifikasi atau modification attack, yang ketiga untuk menghambat penyediaan layanan atau denial of service attack. Selanjutnya ada analisis efisiensi.
Analisis efisiensi adalah peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomi. Bila ekonomi berhubungan dengan sumber daya yang dapat diukur dari output dibagi dengan inputnya, jika efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya itu digunakan agar tidak mengalami pemborosan. Kelemahannya yaitu, jika kita tidak memiliki jaringan internet, kita tidak bisa login ke aplikasi untuk memesan tiket. Karena saat kita ingin login ke aplikasi, kita harus membutuhkan jaringan internet yang lancar. Selanjutnya yaitu ada analisis layanan atau service. Pada bagian ini dideskripsikan situasi saat ini tentang layanan yang disediakan oleh sistem yang berjalan saat ini. Analisis service menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Kelemahannya yaitu untuk melakukan refund dana pemesanan tiket akan membutuhkan waktu untuk memverifikasi pembatalan pemesanan dengan customer. Di sini juga terdapat tabel kelemahan pada sistem manual. Jenis analisisnya performance. Kelemahannya pada sistem manual yaitu memerlukan waktu lama untuk mengantri dan menunggu kinerja kasir untuk menyerahkan tiket dan proses lain sebagainya. Sistem kompleksasi yang digunakan sudah otomatis diinput dan diproses oleh kemampuan sistem aplikasi kami untuk mengolah data user seperti memasukkan nama, password, rekomendasi nama, film, kesukaan, dan lainnya. Kinerja sistem ini diukur dengan waktu tanggap atau respon time dari sistem yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu ada information. Kelemahan pada sistem manualnya yaitu untuk mengetahui informasi film, jam tayang, lokasi bioskop, dan lain sebagainya. Memerlukan waktu yang lama jika dilakukan secara offline. Untuk sistem komputerisasi yang diajukan adalah update informasi yang cepat oleh sistem kami, serta kelengkapan informasi seperti jam tayang, film, rekomendasi, lokasi bioskop yang terdapat lengkap di aplikasi. Selanjutnya yaitu ekonomi. Kelemahan pada sistem manualnya yaitu pengeluaran akan semakin lebih besar, karena untuk mengurus pemesanan tiket akan memakan waktu yang lama. Karyawan yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Sistem komputerisasi yang diajukan yaitu perusahaan tidak perlu menyiapkan banyak karyawan untuk bagian pemesanan tiket, karena dengan adanya aplikasi ini lebih meminimalisir pengeluaran perusahaan. Customer akan melakukan pencetakan tiket bioskop secara mandiri dengan memanfaatkan mesin cetak bioskop yang terbioskop yang dipilih. Selanjutnya yaitu ada efisiensi. Untuk kelemahannya pada sistem manual yaitu sangat menambah waktu ketika kita memesan dengan manual dan kita harus datang beberapa menit sebelum filmnya dimulai untuk membeli tiket terlebih dahulu. Untuk sistem komputerisasi yang diajukan yaitu ketika kita sudah memesan tiket lewat aplikasi, sangat mengefisienkan waktu karena tinggal menunjukkan kode dan bisa langsung masuk. Selanjutnya yaitu service. Kelemahannya pada sistem manual ini yaitu setiap customer ingin menonton di bioskop harus mengantri di loket untuk membeli tiket dan pilih kursi untuk dipesan. Untuk sistem komputerisasi yang diajukan yaitu customer tidak perlu mengantri lama untuk mendapatkan tiket dan memilih kursi di bioskop. Dikarenakan dengan menggunakan aplikasi ini, customer hanya perlu memesan tiket dan booking tempat kurang dari 5 menit dan lebih mengefisienkan waktu untuk memilih film dan jadwal. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gania Irel. Untuk materi selanjutnya yaitu ada analisis SWOT akan disampaikan oleh Saudari Adinda Putri. Untuk Saudari Adinda Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Nia ke slide selanjutnya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama itu opportunity. Yang pertama itu meningkatkan branding perusahaan dalam adanya sistem. Yang kedua menjadi media promosi secara tidak langsung. Yang ketiga dapat menjaga hubungan kerjasama yang dengan bioskop. Keempat dengan adanya sistem, tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Kelima, meningkatkan pendapatan bioskop. Dan yang keenam, kemajuan teknologi. Dan selanjutnya itu adalah trade. Yang pertama, menjamin harga diri pesaing. Kedua, adanya persaingan aplikasi tiket bioskop online yang sama kegunaannya. Yang ketiga, promosi perusahaan pesaing lebih maksimal dan sebentar moderator. Baik, di sini mohon maaf moderator, di sini saya akan mengulang materi analisis SWOT. Yang pertama itu opportunity. Di opportunity yang pertama ada meningkatkan branding perusahaan dalam adanya sistem. Yang kedua menjadi media promosi secara tidak langsung. Yang ketiga dapat menjaga hubungan kerjasama dengan bioskop. Yang keempat dengan adanya sistem tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Kelima, meningkatkan pendapatan bioskop. Yang keenam, kemajuan teknologi. Selanjutnya itu adalah trade. Yang pertama, permainan harga dari pesaing. Yang kedua, adanya persaingan aplikasi tiket bioskop online yang sama kegunaannya. Yang ketiga, promosi perusahaan pesaing lebih maksimal dan menarik. Yang keempat, peningkatan harga yang tidak stabil. Yang kelima, sistem bisa ditiru oleh perusahaan lain. Dan yang keenam, minat masyarakat untuk menonton bioskop saat pandemi turun drastis. Yang internal faktor itu ada strength. Yang pertama, sistem pembelian tiket bioskop yang mudah lewat Android. Yang kedua, terdapat berbagai fitur tambahan seperti rekomendasi film, daftar, jam tayang yang mudah menggunakan. Yang ketiga itu mengurangi waktu untuk membeli tiket secara langsung. Yang keempat, menyediakan layanan pembayaran lebih banyak dari aplikasi lain. Yang kelima, pembelian tiket yang dapat dibatalkan sebelum jam tayang dapat direfund. Yang keenam, pembelian tiket yang dijamin aman. Yang selanjutnya itu adalah weakness. Di weakness ini yang pertama ada data harga sering tidak valid. Yang kedua, persyaratan kapasitas bioskop di era pandemi menurun. Yang ketiga, langkah-langkah pembelian yang panjang dan detail. Yang keempat, promosi yang dilakukan belum maksimal. Dan yang kelima, proses refund tiket memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, update berskala berdasarkan film terbaru dan lainnya. Di strategi SO ini yang pertama itu ada terus melakukan inovasi dengan tampilan yang menarik dan up to date. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak bioskop besar ternama tertentu. Yang ketiga, memanfaatkan kerjasama tim dan pengalaman perusahaan dalam bermitra yang berkualitas. Yang selanjutnya itu adalah strategi ST. Yang pertama itu adanya aplikasi lain yang baru muncul tetapi
tetapi aplikasi kami dapat menjaring lebih luas. Yang kedua, memanfaatkan harga yang kompetitif dan peraturan tiket yang lebih fleksibel dan tetap menjaga hubungan dengan pihak bioskop yang sudah royal menjadi kerjasama. Yang ketiga, dapat mengatasi ancaman terhadap aplikasi lain juga dengan diskon-diskon yang menarik. Selanjutnya itu adalah strategi WO. Pertama, memperluas dan meningkatkan promosi yang dapat menarik minat pelanggan. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mengantisipasi kesalahan website. Dan yang ketiga, meminimalisasi estimasi waktu refund ke konsumen demi keamanan bertransaksi konsumen. Selanjutnya itu WT. Yang pertama ada melakukan promosi yang lebih untuk memperkenalkan aplikasi kami. Yang kedua, meyakinkan calon pengguna untuk menonton film dengan ancaman sesuai protokol yang berlaku di era COVID. Dan yang ketiga, menambah protokol kesehatan sesuai ajaran pemerintah. Next slide. Baik, yang selanjutnya ini ada juga opportunity. Yang pertama, meningkatkan branding perusahaan dalam adanya sistem. Yang kedua, menjadi media promosi secara tidak langsung. Yang ketiga, dapat menjaga hubungan kerjasama yang dengan bioskop. Yang keempat, dengan adanya sistem, tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Yang kelima, meningkatkan pendapatan bioskop. Dan yang keenam, kemajuan teknologi. Ini dia. Yang pertama, sistem pembelian tiket bioskop yang mudah lewat Android. Yang kedua, terdapat berbagai fitur tambahan seperti rekomendasi film, daftar jam tayang yang memudahkan pengguna. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk membeli tiket secara langsung. Yang keempat, menyediakan layanan pembayaran lebih banyak dari aplikasi lain. Yang kelima, pembelian tiket yang dapat dibatalkan sebelum jam tayang dapat di-refund. Dan yang keenam, pembelian tiket yang dijamin aman. Ini adalah strategi dari strength dan opportunity. Yang pertama itu terus melakukan inovasi dengan tampilan yang menarik dan up to date. Itu masuk di bagian strength nomor 2 dan nomor 6 dan opportunity di nomor 6. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak bioskop besar ternama tertentu. Ini masuk di strength bagian nomor 1 dan nomor 6, opportunity nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya itu memanfaatkan kerjasama tim dan pengalaman perusahaan dalam bermitra yang berkualitas. Ini masuk di strength nomor 4 dan opportunity nomor 2 dan 5. Yang pertama itu treat. Di treat ini ada yang pertama, apabila terjadi pemadam listrik tidak bisa melakukan presensi. Yang kedua, memerlukan investasi yang cukup besar untuk membuat dan mengelola sistem. Yang ketiga, meningkatkan sistem tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat. Yang keempat, kemungkinan data karyawan bisa diambil oleh pihak luar. Yang kelima, sistem bisa ditiru oleh perusahaan lain. Dan yang keenam, memicu perusahaan lain untuk menggunakan sistem komputerasi. Di sini juga ada strength. Yang pertama itu sistem pembelian tiket bioskop yang mudah lewat Android. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan presensi. Yang ketiga, mengurangi biaya kertas dan alat tulis. Yang keempat, data lebih akurat. Yang kelima, tidak dibutuhkan lagi alat tulis dan kertas dalam presensi. Dan yang keenam, informasi data presensi setiap bulan langsung dapat menentukan gaji karyawan. Di sini adalah strategi, strength, dan trait. Ini. Yang pertama itu dengan adanya pembaharuan sistem tentunya harus mempersiapkan antisipasi dengan mempunyai mesin diesel sehingga ancaman pemadaman listrik tidak mengganggu. Ini masuk di strength nomor 5 dan nomor 2. Dan trait nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 2, memperkecil pengeluaran biaya untuk kebutuhan kertas dan alat tulis bisa dialihkan ke dalam investasi berbentuk elektronik. Ini masuk di strength nomor 2 dan nomor 2. Dan treatnya ini nomor 2 dan nomor 9.
Selanjutnya itu ada sistem dapat menentukan gaji karyawan secara otomatis berdasarkan jumlah kehadiran. Hal tersebut mengurangi ancaman eksternal perusahaan. Ini masuk di strength 3 sama 5 dan trait nomor 2. Yang terakhir itu kekuatan dari faktor internal merupakan suatu metode untuk meminimalisir ancaman dari faktor eksternal. Ini masuk di strength 6 dan 1 dan trait nomor 3 dan nomor 2. Next slide. Baik, di sini saya akan menganalisis faktor internal dan eksternal menggunakan IFAS dan EFAS. Yang pertama ini tabel 1 matrik internal faktor analisis summary. Faktor-faktor strategi internal. Yang pertama itu ada strength, sistem pembelian tiket bioskop yang mudah lewat Android. Bobotnya 0,09, rating 4, nilai skor 0,36. Yang kedua, terdapat berbagai fitur tambahan seperti rekomendasi film, daftar jam tayang yang memudahkan pengguna. Bobotnya 0,20, rating 4. Nilai skornya 0,8. Selanjutnya itu mengurangi waktu untuk membeli tiket secara langsung. Bobotnya itu 0,12, ratingnya 3, nilai skornya 0,36. Selanjutnya adalah menyediakan layanan pembayaran lebih banyak dari aplikasi lain. Bobotnya itu 0,20, ratingnya 3, nilai skornya 0,6. Selanjutnya, pembelian tiket yang dapat dibatalkan. Bobotnya itu yang dapat dibatalkan sebelum jam tayang dapat di-refund. Bobotnya itu 0,09, ratingnya 3, nilai skornya 0,6. Dan terakhir, pembelian tiket yang dijamin aman. Bobotnya 0,10, ratingnya 4, nilai skornya 0,4. Jadi, subtotal dari strength ini, bobotnya 0,80, nilai skornya 2,79. Selanjutnya itu adalah weakness. Yang pertama itu data harga sering tidak valid. Bobotnya 0,040, ratingnya 3, nilai skornya 0,12. Selanjutnya persyaratan kapasitas bioskop di era pandemi menurun. Bobotnya 0,030, ratingnya 3, nilai skornya 0,09. Selanjutnya langkah-langkah pembelian yang panjang dan detail. Bobotnya 0,040, ratingnya 4, nilai skornya 0,16. Promosi yang dilakukan belum maksimal, bobotnya 0,020, ratingnya 3, nilai skornya 0,06. Selanjutnya, proses refund tiket memerlukan waktu yang lebih lama, bobotnya 0,030, ratingnya 3, nilai skornya 0,09. Selanjutnya, update berkala berdasarkan film terbaru dan lainnya. Bobotnya itu 0,040, ratingnya 4, nilai skornya 0,16. Subtotal dari weakness ini bobotnya 0,20, nilai skornya 0,68. Jadi total dari strength dan weakness adalah bobotnya itu 1,00 dan nilai skornya 3,47. Next slide. Baik, yang tabel kedua itu matrik eksternal faktor analisis summary. Yang faktor-faktor strategi eksternal itu yang pertama ada opportunity, meningkatkan branding perusahaan dalam adanya sistem, bobotnya 0,030, ratingnya 4, nilai skornya 0,12. Menjadi media promosi secara tidak langsung, bobotnya 0,040, ratingnya 3, nilai skornya 0,12. Dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan bioskop, bobotnya 0,020, ratingnya 3, nilai skornya 0,06. Selanjutnya itu dengan adanya sistem tenaga kerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Meningkatkan pendapatan bioskop, bobotnya 0,040, rating 4, nilai skor 0,16. Dan terakhir kemajuan teknologi, bobotnya itu 0,60, rating 4, nilai skornya 2,4. Jadi subtotal dari opportunity, bobotnya 0,75, nilai skornya 2,92. Yang kedua itu adalah trait, permainan harga dari pesaing. Bobotnya 0,04, ratingnya 4, nilai skornya 0,16. Adanya persaingan aplikasi tiket bioskop, bobotnya 0,05,
ratingnya 3, nilai skornya 0,15. Promosi perusahaan pesaing lebih maksimal dan menarik, bobotnya 0,03, ratingnya 3, nilai skornya 0,09. Peningkatan harga yang tidak stabil, bobotnya 0,04, ratingnya 4, nilai skornya 0,16. Sistem bisa turun oleh perusahaan lain, bobotnya itu 0,04, ratingnya 3, nilai skornya itu 0,12. Dan yang terakhir, saat pandemik turun drastis, bobotnya itu minat masyarakat untuk menonton bioskop saat pandemik turun drastis. Bobotnya itu 0,05, ratingnya 4, nilai skornya 0,2. Jadi subtotal dari treat itu bobotnya 0,25, nilai skornya 0,88. Jadi total dari opportunity dan treat adalah bobotnya 1,00 dan nilai skornya 3,8. Next slide. Baik, ini adalah diagram dari dari pemesanan tiket bioskop menggunakan diagram Cartesius menunjukkan perusahaan ini pada kuadran 1. Next slide. Baik, selanjutnya itu analisis studi kelayakan. Yang pertama itu ada kelayakan teknis. Dalam fase kelayakan teknis, menguraikan alasan mengapa aplikasi yang sedang dikerjakan layak atau tidak diterapkan pada objek penelitian. Aplikasi pemesanan tiket bioskop apabila diimplementasikan dalam perusahaan PT, 21 layak untuk digunakan karena pada perusahaan tersebut masih menggunakan sistem offline dalam menangani pembelian tiket dan informasi tentang film yang tayang. Apabila semua kegiatan tersebut dilakukan secara tradisional, kemungkinan terjadi kesalahan cukup besar dan pelanggan akan lama dilayani. Diharapkan dengan adanya aplikasi pemesanan tiket bioskop dapat membantu pengelola dalam semua proses kegiatan pelayanan. Next slide. Yang kedua itu adalah kelayakan operasional. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengoperasian dan proses pengembangannya dilakukan dengan teknik penyerapan kebutuhan informasi melalui penelitian terlebih dahulu dan apakah pengembangan sistem ini layak dioperasikan atau tidak. Perusahaan sangat membutuhkan sistem informasi pemesanan tiket bioskop atas cetak memesan tiket dan melihat film yang akan tayang customer dapat masalah yang telah disampaikan. Selain itu, sistem informasi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Next slide. Baik, yang ketiga itu adalah kelayakan ekonomi. Di sini ada biaya-biaya pengembangan sistem, manfaat. Yang pertama itu biaya pengembangan sistem. Di sini ada biaya pengadaan sistem, tahun 0 itu 15 juta, tahun 1 0, tahun 2 0, tahun 3 0. Biaya operasi tahun 0 itu 5 juta, tahun 1 0, tahun 2 0, tahun 3 0. Terus yang ketiga ada perangkat keras 2 unit, tahun 0 itu 8 juta, tahun 1 0, tahun 2 0, tahun 3 0. Terus ada perawatan tahun 0 itu 0, tahun 1 0, tahun 2 500, tahun 3 500. Total biaya di tahun 0 itu 28 juta, di tahun 1 0, tahun 2 500, tahun 3 500. Selanjutnya itu adalah manfaat wujud. Di manfaat wujud ini ada penghematan biaya operasi perusahaan. Tahun 0 itu 0, tahun 1 1.500.000, tahun 2 1.800.000, tahun 3 2.500.000. Selanjutnya itu peningkatan informasi. Tahun 0 itu 0, tahun 1 6 juta, tahun 2 6.400.000, tahun 3 8 juta. Total dari manfaat wujud ini adalah tahun 00, tahun 1 7.500.000, tahun 2 8.200.000, tahun 3 10.500.000. Selanjutnya ini ada manfaat tidak wujud. Yang
yang ada di manfaat tidak wujud itu ada perbaikan citra atau nama baik tahun 00, tahun 1 2.500.000, tahun 3 juta, tahun 2 3 juta, tahun 3 2.500.000. Total dari manfaat tidak wujud ini tahun 00, tahun 1 2.500.000, tahun 2 3 juta, tahun 3 2.500.000. Jadi total manfaat dari total wujud dan total tak wujud itu tahun 00, tahun 1 10 juta, tahun 2 11 juta 200, tahun 3 13 juta. Ini adalah total proses selisih antara total biaya dan total manfaat. Tahun 0 itu 0, tahun 1 10 juta, tahun 2 10 juta 700, tahun 3 12 juta 500. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Adinda Putri untuk pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Resita. Untuk Saudari Resita dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menyampaikan materi mengenai tabel asumsi manfaat wujud, di mana tabel yang pertama adalah tabel biaya operasional perusahaan, di mana sebelum sistem informasi ini diterapkan, biaya kertas yaitu sebesar 100, dan sesudah sistem informasi ini diterapkan, maka biaya kertas menjadi 100, karena biaya kertas tetap digunakan dalam percetakan tiket bioskop. Lalu yang kedua adalah biaya petugas rekap, di mana yang sebelumnya, sebelum sistem informasi ini diterapkan, biaya petugas rekap yaitu 2 juta. Maksud saya sesudah sistem informasi ini diterapkan, maka biaya petugas rekap menjadi 0. Maka selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi ini diterapkan adalah 2.100.000 dikurang 100.000 sama dengan 2 juta. Lalu tabel yang kedua adalah peningkatan informasi, di mana sebelum sistem informasi ini diterapkan, kecepatan memproses pembelian tiket yaitu 1.500.000. Akan tetapi sesudah sistem informasi ini diterapkan, maka kecepatan memproses pembelian tiket adalah 0. Yang kedua adalah sebelum sistem informasi diterapkan, peningkatan memproses harga tiket yaitu 2.250.000. Lalu setelah diterapkan maka menjadi 0. Yang ketiga adalah peningkatan update film terbaru. Yang sebelumnya adalah 2.500.000, setelah sistem informasi diterapkan maka nilainya menjadi 0. Selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi ini diterapkan adalah 6.250.000 dikurang 0 sama dengan 6.250.000 rupiah. Next slide. Lalu yang selanjutnya adalah tabel asumsi manfaat tidak wujud, di mana tabel yang pertama adalah perbaikan citra atau nama baik. Biaya iklan sosial media sebelum sistem informasi ini diterapkan adalah Rp400.000. Akan tetapi setelah sistem informasi ini diterapkan, maka biaya iklan sosial media menjadi 0. Lalu yang kedua adalah biaya iklan banner, yang sebelum sistem informasi ini diterapkan, biaya iklan banner ini adalah Rp5 juta. Namun setelah sistem informasi ini diterapkan, maka biayanya menjadi 0. Selisih biaya sebelum sistem informasi diterapkan dan sesudah sistem informasi ini diterapkan adalah Rp5.400.000 dikurang 0 sama dengan Rp5.400.000. Lalu selanjutnya adalah analisis payback period, di mana total biaya pengadaan sistem tahun ke-0 adalah Rp28 juta. Lalu yang selanjutnya proses pada tahun 1 yaitu Rp10 juta. Jadi sisa biaya sistem tahun 1 adalah Rp18 juta. Proses pada tahun 2 yaitu Rp10.700.000. Jadi sisa biaya sistem tahun 2 adalah Rp7.300.000. Jadi sisa yaitu 7.300.000 per 12.500.000 rupiah dikali 1 tahun sama dengan 0,6 tahun. Jadi periode pengembalian sudah dapat dicapai pada tahun ketiga. Secara detail, pengembalian sistem akan mencapai titik impas pada waktu 2,6 tahun. Next slide.
Selanjutnya adalah analisis return on investment atau ROI. Perhitungan presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem yang dibuat dibandingkan dengan pengadaan sistem. Kami rincikan dalam perhitungan analisis ROI sebagai berikut. Biaya perhitungan sistem. Biaya pengadaan sistem tahun 0 adalah 28 juta rupiah. Biaya pemeliharaan sistem tahun 1 adalah 0. Biaya pemeliharaan sistem tahun 2 adalah Rp500.000. Dan biaya pemeliharaan sistem tahun ketiga adalah Rp500.000. Jadi total biaya adalah Rp29 juta. Selanjutnya adalah total keuntungan yang didapat, di mana total manfaat pada tahun pertama adalah Rp10 juta, total manfaat pada tahun kedua Rp11.200.000, total manfaat pada tahun ketiga adalah Rp13 juta. Jadi, total manfaat keseluruhan adalah Rp34.200.000. Rumus ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Jadi, total manfaat adalah Rp34.200.000 dikurang total biaya yaitu Rp29 juta dibagi Rp29 juta dikali 100%. ROI sama dengan Rp5.200.000 per Rp29 juta dikali 100%. Jadi ROI adalah 17,93%. Sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 17,93% dari biaya pengadaan sistem sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Lalu selanjutnya adalah analisis net present value atau NVP. Perhitungan analisis NVP. NVP sama dengan min nilai proyek ditambah proceed 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah proceed 2 per 1 ditambah I% pangkat 2 ditambah proceed 3 per 1 ditambah I% pangkat 3. Apabila sistem ini diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun adalah, di mana rumusnya adalah NVP sama dengan min nilai proyek plus proceed 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah proceed 2 per 1 ditambah I% pangkat 2 ditambah proceed 3 per 1 ditambah I% pangkat 3. NVP sama dengan min Rp28 juta ditambah 10 juta per 1 ditambah 0,1% pangkat 1 ditambah 10.700.000 per 1 ditambah 0,1% maksud saya pangkat 2 ditambah 12.500.000 per 1 ditambah 0,1% pangkat 3. Jadi NVP sama dengan min 28 juta ditambah 8.173.913 rupiah ditambah 7.826.000 maksud saya 7.826.086,9 rupiah ditambah 8.481.959,3 rupiah. Jadi nilai NVP adalah 4.931.000 maksud saya 4.591.133 rupiah. Mungkin cukup, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Resita, dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu analisa penjadwalan dengan metode PERT. Proyek yang kompleks menggunakan metode PERT ini atau Program Evaluation Review Technical, maka akan diketahui yang pertama adalah kapan proyek selesai, kemudian bagaimana urutan-urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya, kemudian pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, dan yang terakhir yaitu pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Next slide nih ya, ini sama aja soalnya.
Kemudian di sini ada bagian jaringan. Yang pertama yaitu panah atau arrow yang menunjukkan untuk mewakili suatu kegiatan. Kemudian simpul atau kode yang digunakan sebagai mewakili suatu kegiatan. Next-nya. Untuk yang pertama yaitu ada kode 1, kegiatannya yaitu yang pertama memulai kegiatan, kode 2, 3 yaitu peninjauan lokasi dan peninjauan kebutuhan sistem, kode 4 analisis fungsional dan non-fungsional, kode 5 analisis SWOT, PSS dan studi kelayakan, kemudian yang ke-6 membuat desain antarmuka dan sistem, kemudian yang ke-7 penjadwalan, yang kode ke-8 membuat algoritma dan memasukkan ke dalam script atau coding, kemudian kode 9 penyusunan hasil, kode 10 output atau finish. Kode A dan B membutuhkan waktu 2 hari, kode CDE membutuhkan waktu 3 hari, dan kode FGH membutuhkan waktu 3 hari, kode I membutuhkan waktu 2 hari, kode JK membutuhkan waktu 4 hari, kode L membutuhkan waktu 4 hari, dan kode M membutuhkan waktu 4 hari. Berikut contoh untuk kegiatan yang kami lakukan yaitu kode A, B, C memulai kegiatan. Yang A memulai kegiatan yaitu pada hari pertama dan hari kedua. Kemudian yang B dan C mencari referensi sistem dan analisis fungsional dan non-fungsional itu pada minggu pertama, hari pertama dan hari kedua. Kemudian kode DEF ada analisis SWOT, analisis PSS, dan analisis studi kelayakan itu dilakukan pada minggu pertama, pada hari ketiga dan keempat. Kode GH yaitu berisi use case diagram dan pembuatan activity diagram yaitu pada minggu bulan kedua dilakukan pada hari pertama dan hari kedua. Kemudian kode I, design user interface itu dilakukan pada minggu pertama bulan kedua yaitu pada hari ketiga, dan yang J yaitu finish atau penyelesaian proyek dilakukan pada hari keempat pada minggu pertama bulan kedua. Untuk materi use case diagram akan disampaikan oleh Saudara Nirvana Rehan Yogatama. Untuk Saudara Nirvana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan use case diagram dari aplikasi kami, yaitu terdapat 2 aktor di sini, ada user sama admin. Untuk user, pertama itu dia bisa masuk ke halaman awal login. Setelah melewati halaman awal login, user bisa langsung registrasi, user login, memilih film, memilih lokasi bioskop, lalu pembayaran tiket, lalu riwayat transaksi. Untuk garis besarnya itu, user itu melakukan pembayaran tiket ke admin, lalu admin mengirim data tiket dan pengembalian saldo itu ke user. Namun untuk melakukan pembayaran tiket, user itu harus registrasi terlebih dahulu, lalu memvalidasi sehingga user itu dapat login. Untuk include-nya yaitu user login, memilih film dan memilih lokasi bioskop harus dilakukan untuk memilih jadwal tayang film. Lalu pilih jadwal tayang film harus dilakukan untuk pilih kursi. Lalu pilih kursi harus dilakukan untuk melakukan pembayaran tiket. Lalu pembayaran tiket dapat dilakukan jika semuanya sudah dilakukan lalu ke admin. Lalu admin dapat mengirim data tiket dan pengembalian saldo. Adapun tambahan seperti exclude-nya yaitu di memilih film, kami dapat menampilkan melakukan favorit watchlist, yaitu seperti menambahkan rekomendasi dalam film kesukaan kita, lalu dapat melihat info film,
sinopsis seperti sinopsis dengan trailernya. Lalu di-exclude di pembayaran tiket, yaitu kita dapat refund tiket dan memilih jenis pembayaran apa yang dapat dilakukan di sini. Untuk aktor admin, yaitu admin dapat login dan manajemen data user. Oke, mungkin segitu saja. Bisa next slide. Oke, selanjutnya adalah activity diagram. Pertama itu user login, lalu memverifikasi paspor di The Cinema di aplikasi kami. Jika terjadi error, maka akan kembali mengarah ke login. Jika sudah verifikasi paspor benar, lalu kita lanjut ke film yang akan tayang, lalu pilih film. Lalu cek jadwal dan tempat duduk di administrator. Lalu lanjut ke jadwal filmnya, pilih waktunya, lalu kursi yang bisa dipilih, lalu pilih kursi, lalu konfirmasi pemilihan waktu dan tempat duduk, lalu metode pembayaran, lalu pilih metode pembayaran, langsung konfirmasi pembayaran, dan pemesanan sukses. Oke, next slide. Oke, pertama itu kita ada logo The Cinema di sini, yaitu logonya hanya D dan ada seperti film di situ, yaitu Cinema. Dan kami menggunakan warna hijau dan perpaduan warna putih. Next slide. Untuk login di Cinema kita membutuhkan nomor HP, lalu di register, dan untuk loginnya menggunakan nomor HP dan juga paspor. Next. Ini adalah tampilan awal beranda aplikasi kami, yaitu terdapat seperti sedang tayang di semua bioskop atau seperti jenis di situ. Terdapat lokasi juga. Udah itu aja. Next. Halaman ini itu halaman yang bawahnya tadi, yaitu terdapat rekomendasi, yaitu kumpulan film yang seperti favorit, disesuaikan oleh favorit dari user. Jadi akan menampilkan film kesukaan. Lalu bawahnya ada film akan datang, itu yang film yang akan datang akan ditampilkan di sini. Bisa next slide. Ini adalah halaman di tengah, yaitu seperti lokasi bioskop terdekat sesuai lokasi yang kita pilih di aplikasinya ini. Ya, seperti itu. Next. Jika kita memilih film yang kita pilih tadi, maka halamannya yang tampil akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat trailer dan juga ada sinopsisnya sebenarnya di samping kanan. Lalu kita memilih jadwal, lalu memilih lokasi bioskop yang akan kita tuju, lalu bisa beli tiket di situ. Oke, next slide. Ini adalah ketika memencet halaman di bagian lokasi bioskop, dan itu akan terdapat seperti minimap di situ, dan itu akan mengetahui lokasi bioskop yang akan kita tuju. Next. Ini adalah halaman bagian akun, yaitu terdapat seperti nama dan nomor HP, lalu ada seperti fitur tambahan seperti koin untuk mengumpulkan
diskon seperti itu. Lalu bawahnya itu ada seperti saldo tersendiri di aplikasi kami, yaitu The Cinema, dan bisa top up di situ. Lalu ada reward, ada voucher, ada film saya, konten yang disukai, bisa membagikan, dan juga ada fitur refund tiket di sini. Next. Ini adalah halaman ketika tiket yang akan sudah kita beli. Jadi, seperti itu, ada keterangan hari dan bioskop dan jam. Next. Udah ya? Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok yang sudah memaparkan materi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pemaparan materi proyek akhir kami. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan penempatan kalimat, kami mohon maaf. Saya akhiri presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih.